seri kegiatan edukasi yang mengangkat kepakaran dari dosen Universitas Surabaya. Pada tema kita tahun ini yaitu peran perguruan tinggi dalam gerakan Society 5.0 untuk SDGs. Kita tahu pada tahun yang lalu temanya adalah khusus untuk SDGs. Dengan mempertajam temanya, kesejahteraan dan titik kosong adalah konsep untuk masyarakat. Maaf, internet saya coba pakai headset ya Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan lebih baik, Bapak Ibu sekalian? Sudah lebih bagus, Pak Asrul. Oke, baik, makasih, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema, terlihat bahwa kita mengangkat tema gerakan Society 5.0 5.0 untuk SDGs. Next, Mbak Nisa. Nah, kita merencanakan ada 54 seri yang akan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Agustus setiap hari, dan ada 2 sesi dalam 1 hari yang kita pakai, kita usung yaitu 54 ini karena ulang tahun Ubaya pada tahun ini adalah 54. Kemudian next, pembicara pada pagi hari ini seperti yang terlihat dalam virtual background yang kita taruh di slide ini adalah Dr. Agus, Dr. Risma, Dr. Sajuni. Mereka semua adalah pakar-pakar dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Next, Mbak Nisa. Nah, untuk kelancaran dari kegiatan kita pada pagi hari ini, berikut adalah tata tertib peserta, yaitu peserta akan di-mute untuk kehikmatan kegiatan kita pada saat sesi pemaparan. Nah, jika memungkinkan, tidak ada masalah, peserta diharapkan untuk membuka kamera pada saat kegiatan. Yang ketiga adalah peserta yang diperbolehkan bertanya langsung. Peserta yang diperbolehkan bertanya langsung akan di-unmute pada saat sesi tanya jawab. Tapi peserta juga dapat bertanya di kolom chat dengan format penulisan nama penanya, instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian yang berikut adalah link kuesioner dan presensi akan diberikan pada saat sesi diskusi yang terakhir. Jadi mohon bisa mengikuti kegiatan dengan lancar terlebih dahulu, dan pada saatnya nanti di sesi diskusi yang terakhir link kuesioner dan presensi akan dikirimkan. Sertifikat dari kegiatan ini akan dikirimkan ke email sesaat setelah pengisian link di nomor 5. Dan materi juga dapat diunduh dari link Linktree yang ada tertera di dalam poin nomor 7, dan link untuk WA yang bisa diakses supaya dapat memperlancar jika ada pertanyaan yang terkait dengan presensi, sertifikat, dan file materi, dapat dilayangkan pada grup WA tersebut dengan alamat yang sudah tertera pada poster dan juga tertera pada narasi yang mengikuti poster dan juga tertera pada slide ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membantu moderator untuk membacakan rundown acara sehingga nanti moderator
dapat langsung untuk membacakan CV saja dan kemudian mengawal pemaparan dari pembicara. Berikut adalah rundown kita sampai dengan 11:30 kira-kira. Dengan Zoom dan peserta sudah masuk, sudah dilakukan, pembukaan sudah kami lakukan pada saat ini, dan pembacaan tata tertib dan rundown juga sudah kami bantu untuk melakukan supaya moderator nanti tinggal dapat membicarakan atau melakukan pembacaan CV pembicara dan memandu pemaparan dari pembicara. Sampai dengan terakhir nanti akan ada foto bersama yang akan dipandu oleh teman-teman panitia dari LPPN. Dan sekaligus nanti adalah penutupan dari kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita serahkan layar dan ruang Zoom kepada Mbak Dinda Flor Agustin yang akan menjadi moderator dari kegiatan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Ika, Dr. Agus, dan Dr. Sajuni atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Terima kasih semua. Silakan Mbak Dinda. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasrul. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kondisi kita senantiasa sehat selalu ya menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, perkenalkan saya Dinda Flor Agustin dari Fakultas Teknobiologi yang akan membantu mendampingi acara hari ini di seri kita yang ke-41, 42, dan 43. Nah, pagi ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, mohon maaf. Ya, berikut adalah ketiga narasumber kita, di mana pertama di sini ada Dr. Sajuni Wijaya, MKes, MKet, Klin SPMK, dengan topik terapi kanker nggak cuma kemo loh. Kemudian yang kedua ada Dr. Agus Cahyono dengan topik kejar vaksinasi anak saat pandemi. Dan yang ketiga ada Dr. Risma Ikawati PhD dengan topik mengulik rahasia kesehatan diri melalui DNA. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Dr. Sajuni. Pagi, Mbak. Makasih. Ya. Selamat pagi Dr. Agus. Pagi, Dinda. Ya, selamat pagi. Kemudian yang terakhir, selamat pagi Dr. Risma. Selamat pagi, Mbak Dinda. Ya, baik. Tanpa memperpanjang waktu, untuk sesi pertama ini akan sesuai flyer akan disampaikan oleh Dr. Sajuni Wijaya, di mana dengan topik terapi kanker nggak cuma kemo. Di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Nah, maaf Mbak Dinda, apakah itu sesuai dengan kesepakatan daripada para pembicara atau bagaimana? Mungkin bisa dikomunikasikan dulu. Baik, silakan ditanyakan ke para pembicara mungkin bagaimana baiknya urutannya. Baik, apakah ini mungkin sesuai dengan flyer? Oke, baik. Oke, untuk yang pertama, berdasarkan kesepakatan penyampaian akan disampaikan pertama oleh Dr. Agus Cahyono. Ya, berikut adalah CV dari beliau, di mana beliau lahir 1982 dan lulusan SD Siwalan Kerto 1 Surabaya tahun 94, kemudian di tahun 97 beliau lulusan dari SMP 12 Surabaya, di tahun 2000 beliau lulus dari SMA N Surabaya, dan di tahun 2006
beliau lulus dari FKUA. Di tahun 2014, beliau lulus ilmu kesehatan anak, dan di tahun 2014 hingga sekarang beliau tergabung sebagai dosen Universitas Surabaya di Fakultas Kedokteran. Ya, untuk masing-masing narasumber akan diberi waktu sekitar 40 menit. Dipersilahkan kepada Dr. Agus untuk memulai. Terima kasih Mbak Dinda untuk introduksinya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Dr. Asrul, Dr. Ika, Dr. Sasa, juga semua peserta yang sedang online tentunya, tidak ada yang offline tentunya. Pagi ini kita akan bersama-sama sharing tentang hal yang sangat penting ya. Kalau kita bicara pandemi nggak habis-habis ya. Dulu orang bilang pandemi 2 tahun berakhir, ya nggak selesai juga gitu ya. Dan pandemi kita ini memang membuat banyak masalah yang sangat besar ya. Tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor yang lain juga ikut terdampak. Nah, karena pagi ini berhubungan dengan tentunya pandemi ini menciptakan sesuatu hal yang membuat efek samping ya pada anak, terutama kesejahteraan anak ya. Jadi vaksin-vaksin kita ini agak kacau juga ya gara-gara pandemi ini ya. Semua mikir pandemi, tetapi yang vaksin juga ikut terbengkalai ya, tidak kalah vaksin anak. Saya akan share screen. Mohon maaf, Dok, belum terlihat. Tidak terlihat ya, ini aja. Mungkin ini lebih terlihat ya. Ini aja ya. Iya, baik. Kalau saya besarin nggak kelihatan tuh malah. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, nah ini adalah masalah kita ya. Ini tidak hanya masalah di Indonesia, tetapi masalah di dunia ya. Dan pandemi ini di dalam vaksinasi anak yang terjadwal dengan rutin ya. Jadi kalau dari angka global, ini data saya ambil dari UNICEF tahun 2021 ya. Kenapa 2021? Karena 2022 masih belum berakhir ya. Jadi lagi dikumpulin datanya. Ini data tahun 2021. Jadi vaksinasi global itu terus turun ya. Dan menyisakan 2 di seluruh dunia itu tidak tervaksin ya. Pada tahun 2021 ya. Dan ini cukup tinggi ya. Dan yang memprihatinkan, kita ada di Indonesia itu menjadi salah satu dari korban ini ya. Jadi kita masuk top 10 ya. 10 besar negara di dunia yang bermasalah dengan vaksinasi. Sebelum pandemi bermasalah, apalagi sesudah pandemi. Dan sekarang juga pandemi belum berakhir. Nah, vaksin-vaksin yang bermasalah ini ada beberapa ya. Dan terutama yang disoroti adalah masalah DPT. Data-data dari vaksin DPT ya. DPT itu kalau di puskesmas namanya difteri. Nah, vaksin DPT kita ini juga bermasalah dunia. Dan angka cakupan menurun ya. Hanya pada tahun 2021 hanya 80-an% ya. Sehingga itu cukup menimbulkan lubang yang cukup besar ya, lubang pada vaksin. Dan kita tahu kalau lubang pada vaksin itu berpotensi wabah atau kejadian luar biasa ya.
Jadi nanti COVID-nya selesai atau terkendali, nanti bisa menciptakan wabah baru ya, atau KLB yang baru. Ini data dari difteri. Kemudian data dari campak ya. Nah, campak ini itu juga sama masalahnya. Jadi coverage atau cakupan imunisasinya turun ya di dunia ini. Sehingga 5 juta anak itu tidak tervaksinasi tahun 2021. Dan 5 juta ini angka yang besar ya di dunia ya. Kemudian nah, data dunia ya. Kita masuk di regional East Asia ya, East Asian regions ya, termasuk Indonesia ya, Southeast Asia region, kita masuk di Asia. Dan kalau ditilik dari region ya, termasuk Indonesia, itu proporsi yang tidak tervaksin itu penyumbang tertinggi di dunia ya, bisa mencapai angka 9% ya. Menurunnya itu 9% ya dibandingkan dengan regio yang lain ya. Kalau di Eropa sih hanya turun 1%, tapi kalau sudah berhadapan dengan Southeast Asia termasuk Indonesia itu bisa turun 9% dalam 2 tahun ini ya, cakupannya. Dan ini menciptakan masalah yang bermakna. Nah, kemudian data dari sama juga ya. DPT di dunia ini yang coverage-nya sangat rendah itu disumbang oleh Southeast Asia ya, dan itu penurunan cakupannya juga paling tinggi di antara regional dunia yang lain. Ya. 10 besar negara di dunia yang tidak terproteksi ya, yang kurang mendapatkan proteksi. Indonesia masuk 10 besar ya. Untuk urusan DPT kita ini kita nomor 3 dunia ya. Negara kita nomor di mana anak tidak terproteksi terhadap difteri, pertusis dan tetanus. Sedangkan untuk urusan campak Indonesia masuk ranking 3 juga. Ranking 1 2 3 4 5. Kita masuk 5 besar dunia ya. Tentu 10 besar dalam hal vaksinasi ini bukan capaian kita ya. Ini suatu tragedi untuk Indonesia. Dan ini yang harus dikejar ya. Jadi mau tidak mau difteri, pertusis, tetanus dan campak ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Dan memang pemerintah sudah serius dengan hal ini ya. Dan mulai bulan Mei ini sudah mulai dikerjakan imunisasi bagi anak-anak sekolah ya. Namanya bulan imunisasi anak sekolah. Jadi anak di bawah umur 5 tahun semua divaksin ya untuk campak, untuk menutupi lubang vaksin yang cukup besar. Nah, ini adalah negara top 10 di dunia di mana PT-nya rendah ya. Kita masuk di nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Kita nomor 3 dunia ya sejak tahun 2019 sampai 2021 ya. Kita ranking 3 dunia ya. Demikian juga untuk campak ya, kita nomor 5 dunia. Nah, ini kan data-data ya. Angka mengerti. Kenapa sih kok angkanya begitu gitu ya. Nah, kita lihat hal yang ya. Difteri itu apa sih ya? Difteri itu suatu penyakit ya. Ini yang disebabkan oleh suatu kuman namanya Corynebacterium diphtheri. Dan kuman ini awal mula masuknya itu dari tenggorokan ya. Sehingga penampakan klinisnya itu radang tenggorokan, tapi bukan radang tenggorokan biasa ya. Ada membrannya putih-putih, di amandelnya itu ada membran putih-putih. Dan difteri ini kalau dibiarkan ya, itu lama-lama ya menutup saluran nafas ya. Jadi ini yang parah ya. Ini gambar yang cukup parah anak dengan difteri sampai ada bullneck-nya ya. Lehernya itu kayak kerbau gitu ya. Dan anak kalau sudah begini, itu saluran nafasnya bisa tersumbat ya. Jadi anaknya bisa meninggal karena sumbatan
saluran nafas maupun komplikasi-komplikasi yang lain ya seperti radang jantung ya dan lain-lainnya ya. Ini difteri ya. Kemudian pertusis. Apa itu pertusis? Pertusis itu dulu dikenal sebagai batuk 100 hari atau kinghus ya. Pertusis ini kalau anak sudah batuk bertubi-tubi batuknya ya seperti anjing menggonggong ya, tinggal gitu ya. Makanya cukup berbahaya ya. Pertusis. Kemudian tetanus ya. Semua pada ngerti ya, tetanus ini adalah disebutkan oleh Clostridium tetanus ya. Anak yang terkena tetanus itu kejang, tapi sadar ya. Kejang itu ya, tapi kejang kaku ya. Anaknya masih sadar, tetapi semua bagian tubuhnya itu kaku ya. Mulutnya nggak bisa membuka, tangannya kaku, kakinya kaku, dan pada keadaan yang parah bisa busur punggungnya ya. Dan di Surabaya, kota yang besar ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya tetanus neonatorum ya. Jadi tetanus yang menyerang bayi-bayi baru lahir. Itu ada terus ya sepanjang tahun. Sebulan ada satu kasusnya. Dan kalau sudah tetanus pada bayi gini, hampir 100% itu meninggal ya. Jadi akan meningkatkan angka kematian bayi dan anak ya. Jadi tetanus juga serius ya. Kemudian terakhir adalah campak ya. Campak itu apa ya, gabaken gitu ya. Jadi kelihatan merah ya. Jadi matanya merah, kemudian badannya merah, batuk-batuk ya. Campak ini bahayanya apa? Bahayanya kalau anaknya kurang gizi bisa buta ya. Jadi matanya bisa buta atau radang paru ya, atau sampai meninggal juga bisa ya. Seandainya dia sembuh dari campak, itu 15-20 tahun ke depan, dia ada resiko untuk terserang radang otak dan angka kematiannya 100% ya. Jadi nggak meninggal sekarang, tapi meninggal mungkin 10-15 tahun ke depan. Ya. Jadi campak ini cukup berbahaya, dan kalau anak kena campak, setelah sembuh itu kekebalan tubuhnya menjadi tidak bagus ya. Jadi 3 bulan setelah sembuh itu dia akan gampang sakit ya. Bisa kena TB, bisa kena penyakit yang lain gitu ya. Jadi campak sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan anak. Nah, kita tahu ini ada di puskesmas ya. Ini vaksin DPT kita ya, ini sudah bisa diproduksi di Indonesia oleh Bio Farma. Demikian juga vaksin campak yang kita lihat ya. Dan 2 vaksin ini sepanjang pandemi bermasalah ya. Jadi sangat potensi menciptakan wabah-wabah baru yang bisa saja timbul sewaktu-waktu ya, yaitu difteri, pertusis, tetanus maupun campak. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan pada Mbak Dinda. Ya, baik, terima kasih dokter. Ya, jadi kita harus lebih aware lagi karena di sini sekarang kan semakin banyak juga kelahiran, apalagi tidak menutup kemungkinan tidak cuma anak-anak ya, terutama campak itu bisa menyerang yang dewasa juga. Sering kita temui juga berbagai kasus begitu ya. Jadi bagi masyarakat sekalian untuk vaksinasi DPT, kemudian campak, juga tetanus ini harus lebih aware lagi, begitu ya dokter. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu di narasumber kedua kita. Di sini ada Dr. Risma Ikawati. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, berikut gambaran CV dari Dr. Risma Ikawati, PhD, di mana beliau menamatkan pendidikan dokter tahun 2000 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian bergabung dengan Lembaga Biologi Molekuler IJMA di Jakarta tahun 2000 hingga 2002 pada grup peneliti farmakogenetik dan hepatitis, kemudian meraih gelar PhD bidang mikrobiologi molekuler di Utrecht University di Belanda tahun 2009 kelulusan, kemudian
dengan research interest di methicillin resistant Staphylococcus aureus dan melanjutkan postdoktoral di TNO Quality of Life Zeist Belanda tahun 2009 hingga 2011. Mengembangkan mini microarray untuk Staphylococcus aureus. Dan beliau menjalani course di bidang mikrobiologi di Erasmus Medical Center Rotterdam, Belanda tahun 2011. Oke, dan ini merupakan gambaran dari beliau mengikuti Board of Committee Global Output Cell Group di Brunei tahun 2014 hingga 2017 dan tergabung menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya sejak tahun 2018 hingga sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Kaprodi S1 Pendidikan Dokter. Serta beliau tergabung keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia dan Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia, Divisi Riset dan Publikasi. Kemudian beliau juga tergabung sebagai American Society for Microbiology. Kepada Dr. Risma Ikawati dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dinda atas perkenalannya. Selamat pagi teman-teman semua, partisipan untuk acara webinar ini. Saya lihat juga ini di sini ada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan juga teman-teman saya waktu saya masih di Fakultas Kedokteran dulu. Jadi hari ini saya ingin berbagi sebetulnya mungkin lebih mendiskusikan ya, atau sharing ilmu ya yang akan kita bawakan secara mungkin serius tapi santai. Yang di sini saya ingin memperkenalkan adalah bagaimana sih sebetulnya kita mengetahui keadaan diri kita, kesehatan kita, saya di sini seperti apa melalui DNA. Saya izin sharing screen. Ya, sesuai dengan judulnya, yaitu mengulik rahasia kesehatan diri kita melalui DNA. Apakah sudah terlihat slide saya, Mbak Dina? Baik, sudah dapat. Ya. Oke. Ya. Jadi saya kira mungkin tidak sedikit dari kita yang mungkin sering bertanya-tanya ya. Misalnya ada 2 orang ya, kemudian mereka terekspos atau berada di lingkungan yang sama, tetapi kenapa individu A itu lebih mudah terkena penyakit dibandingkan individu yang B? Ya, padahal kondisinya mereka ini sama. Ya. Kemudian atau juga misalnya mungkin dari kita sering mendengar ya kalau misalnya kita ke rumah sakit ya atau lagi berobat ke dokter, kemudian ditanyain ada keluarga yang menderita penyakit yang sama nggak? Ini bukan penyakit infeksi ya, tapi pada yang penyakit degeneratif. Misalnya apakah ada keluarganya yang menderita penyakit jantung atau kemudian diabetes ya, atau misalnya juga misalnya ada kita ditanyain apakah ada kerabat yang menderita kanker, gitu ya. Nah, atau mungkin juga kita bertanya-tanya nih pada diri sendiri. Oh, orang tua saya ini kena serangan jantung waktu usia anggaplah 55. Kemudian kita nanya, oh kira-kira nanti apakah saya akan mengalami hal yang sama ya, kurang lebih di sekitar usia tersebut. Nah, dari sini kita sebetulnya muncul pertanyaan, oh apakah ini semuanya akan diturunkan? Apa ya yang menjadi faktor penyebabnya? Apakah gaya hidup saja? Atau memang ada penyakit keturunan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini kita anggap ini analoginya ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa badan kita itu seperti sebuah rumah, ya. Jadi kalau kita melihat sebuah rumah, di dalam rumah itu kan terdapat macam-macam, ada furniturnya, ada kemudian peralatan masak, ada AC, ada kompor, TV dan segala macam, ada misalnya coffee maker gitu ya. Atau mesin pembuat kopi misalnya. Ini karena saya suka ngopi, jadinya akhirnya saya point out yang seperti itu. Nah, segala macam yang ada di rumah itu, peralatan tadi, itu adalah gen kita. Ya. Nah, kemudian saya mau mengambil contoh ya, di sini ada lingkungan, environment,
kemudian ada phenotype. Ya, kalau kita ngomong tentang gen, ujung-ujungnya kita ngomong tentang genotype. Tetapi kemudian ada phenotype. Apa sih phenotype itu? Phenotype itu sebetulnya apa yang diberikan. Jadi gen ini adalah material genetik yang membawa informasi kepada tubuh kita untuk, oh ini produksi protein tertentu yang memberikan fungsi tertentu. Sama sebetulnya dengan analogi rumah ini. Jadi fenotipe-nya seperti apa? Contoh, misalnya kita ingin membuat secangkir kopi. Secangkir kopi itu adalah fenotipe-nya, adalah penampakannya. Tetapi sampai ada atau dihasilkannya secangkir kopi tadi kita perlu apa? Berarti kita perlu mesin pembuat kopi tadi, gen yang berada di rumah ini. Nah, sekarang kalau kita ingin bahwa kopi kita tuh enak, ya, apakah hanya mesin pembuat kopi itu tadi yang menentukan? Sepertinya tidak seperti itu. Kita perlu biji kopi yang bagus, coffee beans-nya seperti apa. Kita harus ada airnya, misalnya kita menggunakan coffee maker atau mesin pembuat kopi tadi, ya kita perlu electricity-nya ya, perlu listrik nih. Nah, yang tambahan-tambahan itu tadi adalah faktor lingkungan, faktor environment yang mendukung, ya, yang saling berhubungan dengan gen tadi, dengan coffee maker, supaya kita bisa menghasilkan kopi yang enak. Hal ini sebetulnya terjadi juga di tubuh kita. Nah, sekarang tadi kalau sesuai judul kita ngomongin tentang DNA, ya. Jadi sebetulnya DNA dan gen itu pasti saling berhubungan erat. Letaknya di mana? Nah, kalau kita misalnya ini whole body, seluruh tubuh kita mengambil salah satu sel saja. Di dalam sel itu ada yang namanya di dalam ada inti sel. Di dalam inti sel ada yang berbentuk seperti X ini yang kita sebut dengan kromosom. Nah, kromosom ini sebetulnya adalah kumpulan atau gumpalan dari rangkaian DNA yang sangat panjang. Nah, jadi seperti benang DNA yang sangat panjang yang kemudian dia tersusun secara kompak di dalam kromosom. Nah, rangkaian DNA tadi, rangkaian benang yang sangat panjang tadi, di situ kalau misalnya dipotong-potong, ya potongan-potongan material DNA tadi atau genetik inilah yang disebut dengan gen. Di dalam gen ini kemudian ada nukleotida. Nah, di sini sebetulnya satu makhluk hidup itu akan berbeda satu dengan yang lainnya karena satu segmen yang sangat kecil ini. Ya, apakah nanti bahasanya yang berubah atau mungkin satu segmen gen yang berubah, ada variasi, atau kemudian DNA-nya, kromosomnya, dan kemudian hasilnya adalah menghasilkan protein dan juga fungsi dari suatu organ atau jaringan yang akan berbeda. Hasilnya adalah, ya kita bisa lihat sekarang, bahwa tidak ada satu individu pun yang sama persis. Walaupun itu kembar identik, tetap aja pasti ada perbedaannya. Ya. Nah, kemudian peneliti bukan zaman dulu ya, di tahun 90-an, para peneliti kemudian bergabung. Mereka melakukan satu proyek yang sangat besar yang dilakukan selama 13 tahun adalah Human Genome Project. Tujuannya di sini adalah, kalau melihat manusia ini kan sangat kompleks ya, sangat kompleks. Dan mereka semua peneliti ini pengen tahu sebetulnya berapa banyak sih gen yang ada di manusia. Kemudian dibandingkan ya dengan lalat, ya, kemudian dengan cacing, jagung masuk di sini, padi juga masuk, gitu ya. Harapannya semakin tinggi tingkat tingkat kompleksitas dari suatu makhluk hidup, pasti gennya lebih banyak. Tetapi ternyata yang setelah 13 tahun dilakukan penelitian, ternyata hasil yang didapatkan tidak seperti itu. Kita bisa lihat bahwa ternyata manusia hanya mempunyai gen, jumlah gennya itu hanya sekitar 20.000 sampai 25.000. Ya. Dibandingkan dengan
Kita lihat jagung ternyata punya 50.000, padahal bentuknya cuma sesimpel itu, beda sekali sama manusia yang punya otak dan segala macam, yang fungsi organnya sangat berbeda. Padi 45.000. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata jumlah gen itu tidak menentukan kompleksitas yang sangat besar. Nah, memang dari whole genome tersebut baru kita lihat ternyata sekitar 40% total gen yang kita punya itu memiliki kesamaan dengan makhluk hidup yang lain. Nah, bagaimana dengan manusia? Ternyata di sekitar 20.000 sampai 25.000 tadi, itu sekitar 99,90% itu mirip antara individu satu dengan individu yang lainnya. Yang membedakan hanya sekitar 0,1% saja. Jadi sangat kecil, tetapi efeknya sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah melihat ya, dari tubuh manusia, kemudian inti selnya bagaimana, kemudian kita tarik kromosom, DNA, dan akhirnya gen. Nah, gen ini atau DNA ini tadi bisa mengalami perubahan. Ya. Apakah mengalami perubahan secara spontan? Nggak tahu nih apa penyebabnya, tiba-tiba terjadi mutasi saja. Ya. Atau karena ada faktor luar. Ya, ada faktor luar yang mempengaruhi, biasanya mutagen. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat individu yang warna ungu, misalnya ini merupakan normalnya ya, ternyata karena ada mutasi spontan atau ada karena faktor dari luar yang mempengaruhi, bisa terjadi perubahan satu nukleotida. Nah, perubahan ini bisa tidak terjadi apa-apa, tetapi bisa juga merubah fungsi satu sel ya, atau satu jaringan. Nah, inilah yang kemudian memberikan kita variasi. Nah, mutagen sendiri, ya faktor-faktor dari luar yang bisa mempengaruhi itu apa saja? Bisa oleh karena radiasi ultraviolet. Jadi misalnya orang yang sering berjemur, misalnya ya, kalau ngeliatin bule-bule itu ya sering berjemur, ya sebetulnya mereka mesti hati-hati ya. Karena ini salah satu faktor resiko untuk kanker kulit misalnya. Kemudian X-ray yang sering. Ya. Kemudian juga kalau misalnya dari bahan kimia, itu misalnya asap rokok, ya. Kemudian benzoil peroksidase, ya. Kemudian zat-zat preservatif, ya, itu juga masuk. Atau juga karena adanya infeksi. Hal-hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan DNA di dalam tubuh kita. Nah, ini ada satu ungkapan bahwa your genes vote the gun, your lifestyle pulls the trigger. Maksudnya di sini, kalau kita menganalogikan lagi, misalnya kita punya senjata nih, ya. Jadi butir atau anak peluru itu adalah gen kita. Kapan peluru itu akan keluar dari senjata itu, akan ditembakkan, itu sebetulnya triggernya adalah gaya hidup. Jadi gen ini sudah ada di dalam tubuh kita. Kapan dia akan terekspresi, faktor lingkungan itulah yang sangat menentukan, dan inilah yang kemudian akan membentuk kita. Nah, jadi kita tidak heran ya kalau misalnya balik lagi nih masalah ngopi. Ya. Ada orang yang minum kopi baru sedikit saja dia ternyata nggak tahan terhadap kafein, udah langsung deg-degan, ya, rasanya mual, dibandingkan yang mungkin yang individu yang di sebelah kanan dikasih 1 ember pun kopi dia nggak apa-apa. Ya. Jadi ternyata perbedaannya ada tidak hanya pada genetic background atau genetic makeup dari individu tersebut. Ya, itu juga ikut mempengaruhi. Nah, kalau kita hubungkan dengan banyaknya sekarang penyakit kronis yang sifatnya sangat kompleks, itu biasanya memang merupakan hasil dari interaksi antara gen yang dimiliki oleh individu tersebut dengan lingkungan yang atau gaya hidup pasien yang atau individu yang bersangkutan. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa langsung ini hanya faktor genetik saja atau karena ini hanya karena faktor lingkungan saja. Tetapi penyakit-penyakit tersebut
sifatnya adalah multifaktorial. Tapi di sini kita lihat bahwa tidak hanya genetik, tetapi mungkin bisa juga karena pengaruh nutrisinya, apakah kemudian terjadi infeksi, tingkah laku, kemudian apakah lingkungan fisikal sekitarnya, ya, baik itu lingkungan ya yang secara fisik maupun psychological juga sangat berperan. Jadi kita melihat penyakit, suatu penyakit itu tidak langsung straightforward, oh karena hanya infeksi saja, tetapi ternyata banyak faktor yang ikut mempengaruhi, sehingga kita bisa melihat nanti apakah seorang individu itu penyakitnya manifestasinya akan lebih berat dibandingkan individu yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari beberapa penyakit kronis ya, atau juga kelainan-kelainan yang disebabkan oleh karena adanya interaksi dari gen dengan faktor lingkungan. Misalnya nih, Parkinson. Ternyata Parkinson itu merupakan interaksi antara gen PON1 ya. Ini paraoksanase 1, ini adalah enzim yang berperan untuk mengkatalisis pestisida. Nah, begitu gen ini ada dimiliki oleh individu tersebut dan kemudian dia terekspos dengan pestisida, inilah yang kemudian mengakibatkan resiko terjadinya Parkinson pada orang tersebut akan lebih besar. Begitu juga misalnya penyakit yang lainnya, ya. Misalnya di sini, oh ini ada satu keadaan yang lainnya yaitu antisocial behavior. Ya. Jadi di sini yang berperan, jadi kalau misalnya kita lihat ya, antisocial behavior, oh memang ini orangnya aja, oh enggak. Ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, itu ada faktor genetik yang memang juga ikut berperanan penting di sana. Jadi ini ada disebut dengan gen monoamin oksidase A, ya, monoamin oksidase A ini merupakan gen yang berperan untuk menghasilkan enzim yang hubungannya nanti ada dengan neurotransmitter di otak, di susunan saraf pusat. Nah, pada saat individu tersebut mempunyai gen tersebut ya, dan kemudian faktor lingkungannya, misalnya dia mengalami abuse ya. Nah, ini akan muncul, akan terekspresi gen ini. Ya, sehingga dia akan nantinya mempunyai sifat yang antisosial behavior. Dan kemudian beberapa penyakit yang lainnya ya, misalnya asma, kemudian cancer ya, karena nanti pembicara berikutnya akan berbicara mengenai cancer. Kalian ini ada esophageal cancer dan juga ada breast cancer salah satu contohnya. Kalau breast cancer yang paling terkenal, gen yang paling mempunyai peranan di situ adalah BRCA atau BRCA1 atau BRCA2. Kemudian akan berinteraksi gen tersebut apabila ada pengaruh dari hormonal, kemudian radiasi. Nah, terkait breast cancer, ini beberapa tahun yang lalu ada yang disebut dengan Angelina effect. Ya. Jadi ini terkenal dulu sampai heboh. Ya. Kenapa heboh? Karena artis Angelina Jolie ini pada saat itu dia melakukan tes genetik ya. Kemudian dia ternyata menemukan bahwa dia membawa gen BRCA1 atau BRCA2 salah satunya ya. Dan kemudian dia memutuskan untuk melakukan mastektomi atau pengangkatan payudara. Jadi pada saat itu memang sempat rame ya, karena tapi ini adalah salah satu pilihan sebetulnya. Pada saat itu dia memilih supaya daripada gen itu nanti terekspos ya, dan dia akan mengalami kanker, mendingan dia hilangkan tuh. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh sebetulnya interaksi antara gen dengan lingkungan. Nah, kemudian faktor genetik ini kenapa kok jadi sekarang kok jadi meluas ya? Jadi tidak hanya kita melulu berbicara mengenai penyakit itu sendiri, tapi ini lama-lama sudah merambah kemana-mana, termasuk dengan makanan apa yang kita bisa makan. Ya. Makanan apa yang cocok dimakan. Jadi ada pepatah juga, you are what you eat. Gitu. Jadi kita mempunyai cetak biru, ya, genetic blueprint di dalam tubuh kita,
kemudian faktor lingkungan, ya, yang faktor lingkungan di sini adalah makanan. Nah, nanti interaksi antara makanan tersebut ke gen yang ada di dalam tubuh kita, ini yang kemudian dia akan memberikan perintah untuk switch on atau switch off dari gen tertentu, sehingga gen itu apakah nanti akan diekspresikan atau tidak. Kalau gen itu sudah diekspresikan, itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana tubuh itu berfungsi, kemudian mempengaruhi apakah ada resiko terhadap suatu penyakit tertentu, terus juga bagaimana sebetulnya tubuh itu akan memberikan respon terhadap diet tertentu. Nah, ini yang kemudian timbul ilmu baru yang disebut dengan nutrigenomik. Jadi dilihat genetic background-nya dari individu tersebut, kemudian dilihat apakah memang satu makanan itu memang dalam tanda kutip ya akan sehat atau pilihan yang baik buat dia. Nah, itu kalau kita melihat dengan makanan. Nah, ini masih terkait dengan makanan saya kira ya. Apalagi di Indonesia ini kita menggunakan plastik ini sangat luar biasa besar. Dan kita juga kadang-kadang kalau melihat ya, kalau misalnya membelikan botol susu untuk anak ya, atau kita sendiri packaging dari makanan itu terbuat dari plastik, kemudian sengaja kemudian dipanaskan ya, tanpa kita pindahkan dulu misalnya ya, menggunakan microwave. Nah, ini kita mesti hati-hati. Karena kan kandungan plastik ini ada bahan kimianya bisphenol A ya. Nah, ini sebetulnya bisphenol A ini dia akan memberikan dampak pada pertumbuhan dan juga fertilitas. Makanya kalau misalnya punya anak bayi gitu ya, mungkin lebih baik dilihat mungkin ya, atau anak kecil ya, botolnya misalnya dilihat yang BPA free gitu. Ya, karena ini sebetulnya untuk efek jangka panjang. Nah, masih terkait misalnya hubungan antara gen dengan lingkungan tadi, ya, gen dengan makanan, gen dengan makanan. Ini saya mencari analogi lagi, yang gampangnya seperti apa sih? Kita lihat misalnya lebah, ya. Lebah itu kalau misalnya kita lihat satu koloni lebah, yang paling ada satu ratu lebah dan kemudian ratusan lebah pekerja. Nah, di awal sebetulnya lebah ini sama. Tetapi apa yang kemudian dia nanti pada perkembangannya itu akan membedakan adalah karena pada saat satu lebah itu diberi royal jelly, ya, dia akan kemudian royal jelly ini akan memberikan impuls terhadap sel-sel yang ada di dalam tubuh lebah tersebut. Kemudian dia akan berubah secara anatomi dan kemudian fisiologinya, dan kemudian dia akan berkembang menjadi ratu lebah atau queen bee. Nah, bagaimana dengan queen bee ini juga nanti tidak hanya secara anatomi fisiologinya yang berubah, kita bisa lihat bahwa dia pada satu sarang itu cuma duduk di situ ya. Kemudian dia hidupnya relatif jauh lebih lama dibandingkan lebah pekerja. Nah, bagaimana dengan yang lebah yang lainnya? Kembali lagi, awalnya sebetulnya sama, tetapi pada saat lebah tersebut ya masih pada fase awal kemudian diberi nektar dan juga polen, ya, nah ini kemudian dia akan berubah menjadi lebah pekerja. Jadi dari analogi ini sebetulnya kita bisa melihat, kita kembalikan ke diri kita sebagai ke manusia ya. Jadi bagaimana nanti gen kita akan terekspresi, kemudian apakah nanti akan lebih susceptible ya atau lebih rentan terhadap suatu penyakit. Ya. Nah, ini karena ada faktor lingkungan, salah satunya dengan makanan apa yang akan kita masukkan atau kita konsumsi. Nah, pengaruh dari gen itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Ini juga termasuk dalam tindakan pengobatan nantinya. Jadi kalau misalnya pada saat ini ya, current medicine itu masih menggunakan one treatment fits all. Jadi satu obat diberikan kepada pasien, ya.
kita bisa melihat bahwa kenapa efeknya ini kok berbeda nih antara individu satu dengan individu yang lainnya. Ya. Nggak usah lah kayak gitu, misalnya minum obat ke sakit kepala ya, kemudian ternyata kok individu A, oh cepet ya selesai sakit kepalanya, yang satunya enggak gitu ya. Nah ini ternyata ada pengaruh dari genetik yang ikut berkontribusi. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita kita telusuri lagi lebih dalam, lebih jauh, ternyata ada gen di dalam tubuh kita itu yang mampu yang bertanggung jawab untuk memetabolisme obat. Nah, apakah obat tersebut nanti akan dimetabolisme dengan sangat cepat atau normal saja atau sangat lambat? Inilah yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu ketika diberikan terapi itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini apakah ada efeknya sesuai atau tidak ada efek sama sekali atau malah memberikan adverse effect ya. Nah, kedepannya ya setelah kita melihat bahwa tiap orang itu mempunyai kemampuan memetabolisme obat yang sangat berbeda, ya, akhirnya pengobatan di masa depan ya, padahal sebetulnya ini sudah lebih dari 10 tahun untuk diusahakan bahwa pengobatan itu akan lebih sifatnya personalized, lebih customized. Ya. Dilihat apakah orang tersebut memang metabolismenya bagaimana, apakah cocok dengan obat ini. Jadi akhirnya lebih seperti di butik ya, satu obat A diberikan kepada pasien A, obat B diberikan apakah dosisnya, apakah jenisnya, itu tergantung dengan genetic background atau genetic makeup dari individu tersebut. Nah, hal itu juga terjadi pada terapi untuk kanker. Jadi sekelompok orang dilihat dulu molekuler profilnya seperti apa, profil genetiknya seperti apa. Dari situ kemudian kita bisa menentukan bagaimana nanti prognosis terjadinya penyakitnya seperti apa. Kemudian apakah kemudian dia bisa diberikan obat yang mana. Ya. Jadi akhirnya pengobatan pun menjadi lebih customized atau personalized. Nah, di luar dari situ, makanya kemudian apakah memang diperlukan genetic testing apa enggak? Ya. Jadi sebetulnya pada saat kita menerima informasi, kita tahu nih, oh saya itu mempunyai gen tertentu yang mungkin tidak kurang dalam tanda kutip kurang menguntungkan. Ya. Kemudian apakah kita akan begitu-begitu saja? Nah ini sebetulnya effort yang bisa dilakukan dari kita adalah bagaimana mengubah gaya hidup, menyesuaikan gaya hidup, ya ini adalah faktor lingkungan, sehingga gen tersebut tidak terekspresi. Kalaupun sampai terekspresi, kemudian menderita suatu penyakit tertentu, mungkin gejalanya bisa dikurangi menjadi lebih ringan atau bagaimana. Ya. Nah ini kalau terkait dengan genetic testing sendiri, ya genetic testing itu dilakukan untuk apa saja? Ya, bisa untuk mendiagnosis, misalnya mengkonfirmasi, oh ya benar memang misalnya seperti tadi Angelina Effect tadi ya, dia mengkonfirmasi, oh ternyata memang dia mempunyai dia mempunyai gen BRCA1 tadi, dia akan mempunyai resiko untuk mengalami kanker payudara lebih tinggi dibanding yang lainnya. Atau juga digunakan sebagai predictive testing. Ya, kemudian juga bisa digunakan untuk melihat apakah nanti orang tersebut sebagai carrier atau tidak. Ya, dan yang terakhir adalah membantu kita untuk menentukan diagnosis sebelum kelahiran. Nah, informasi yang tadi dari awal hingga akhir, jadi sebetulnya intinya adalah kita semua ya, kalau secara genetik itu kita semua unik, nggak ada yang sama. Kita mempunyai variasi genetik yang berbeda-beda antar satu individu dengan individu yang lainnya. Tidak semua gen itu jelek, tapi tidak semua juga gen itu baik. Ya. Nah, campuran genetik ini dalam satu kantong yang besar ini, nah itu sebetulnya memberikan kita informasi di mana letak kekuatan kita, di mana letak kelemahan kita. Ya. Kalau misalnya ternyata kita lemah nih, ada gen yang memang memberikan faktor risiko yang sangat tinggi, ya berarti seperti yang tadi ungkapan yang tadi,
ya gaya hidup yang memang harus kita ubah supaya dia tidak terekspresi sampai terjadinya penyakit. Nah, saya kira itu paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, Dokter Risma, terima kasih banyak atas pemaparannya. Luar biasa sekali. Ini kita harus lebih aware ya, bagaimana gen itu sangat mempengaruhi diri kita, terutama lingkungan ini juga akhirnya nanti bisa mempengaruhi genetik, terutama mutasi dan sebagainya itu di gen kita. Nah, sembari mengingatkan bagi hadirin yang ingin bertanya bisa sementara melalui chat. Sebelum itu kita masuk ke sesi pemaparan terakhir kita oleh Dr. Sajuni Wijaya dengan tema terapi kanker itu ternyata nggak cuma kemo loh begitu ya. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, berikut gambaran dari CV Dr. Sajuni. Beliau kelahiran Jakarta tahun 83. Kemudian ya, dengan riwayat pendidikan formal, S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan lulusan tahun 2008, kemudian S2 lulus tahun 2008 juga di program Pasca Sarjana Combined Degree Farmakologi Universitas Padjadjaran, juga S2 dari Magister Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di tahun 2017 lulusan, dan menyelesaikan spesialis tahun 2017 di pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan riwayat pekerjaan, beliau tergabung di RSKST Vincentius A. Paulo sebagai posisi dokter IGD tahun 2010 hingga 2014, kemudian tergabung di Fakultas Keperawatan Bethesda sebagai dosen tahun 2008 hingga 2010, kemudian di tahun 2008 hingga 2010 juga sebagai dokter PTT di RS Bethesda Serukam, dan kemudian sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik Februari hingga Oktober 2018 itu tergabung di RS Siloam Jember, dan terakhir ini sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya dari 2017 hingga sekarang sebagai asisten ahli. Kepada Dr. Sajuni dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya, selamat pagi. Terima kasih perkenalannya Mbak Dinda. Lalu selamat pagi kepada semua yang di sini, untuk Prof, lalu teman-teman sejawat, dan juga para masyarakat yang lain ya, juga adik-adik mahasiswa mungkin. Ya, kali ini saya ingin lebih berbagi mungkin kepada yang hadir di sini yang online mengenai terapi kanker yang sekarang di luar negeri itu banyak penelitiannya lebih mengarah ke nutrisi. Memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Ika terkait dengan genetik ya. Jadi kaitannya juga cukup banyak. Juga ada juga kaitannya dengan yang dibicarakan oleh Dr. Agus juga, karena kalau tidak divaksin itu kan bisa mengakibatkan infeksi. Nah, infeksi ini juga merupakan dasar untuk kita bisa menjadi kanker gitu ya. Nah, oke, saya share screen ya, saya izin share screen dulu. Apa sudah kelihatan ya? Dulu. Sebentar belum, dokter. Oh ya, baik, sudah. Iya. Ya, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mbak Dinda? Cukup jelas sih. Nah. Ya, jadi ini saya mau menceritakan sedikit mengenai kanker ya. Jadi memang kanker ini sekarang sudah merupakan
penyebab kematian tertinggi yang setelah kardiovaskular. Dan biasanya kalau penyakit kanker itu umumnya bedanya dengan tumor ya, kalau kanker itu cenderung untuk tidak terkontrol atau mengalami yang dikatakan malignansi. Yaitu dikarenakan sel kanker umumnya mengalami metastase. Metastase itu apa? Jadi metastase itu dia pergi ke jaringan, jadi sel kanker yang tadinya di satu tempat, dia pergi ke jaringan dan organ lain di sekitarnya yang masih sehat. Jadi bisa ke seluruh tubuh. Nah, ini yang seperti yang dibilang oleh sebelumnya Dokter Ika, jadi bisa dikarenakan mutasi genetik dan juga bisa dikarenakan dari environment-nya, lingkungannya. Jadi ini paradigma dari kanker yang terbaru. Jadi memang kan kalau dari yang sebelum-sebelumnya kanker itu kita tahu karena mutasi dari genetik, karena adanya radang, karena adanya faktor resiko alkohol, diabetes, rokok, kegemukan, ya. Nah, ini saya ingin menceritakan ini gambaran ya. Jadi kalau sel kanker dia memang berubah selnya menjadi tidak beraturan. Ini kalau sel normal seperti ini batasnya tegas. Kanker batasnya tidak tegas ya. Jadi juga dia kromosomnya juga dia berjumlah dan susunannya bisa tidak teratur ya. Nah, ini yang paradigma yang terbaru yang cukup membuat para ilmuwan sekarang itu jadi sadar bahwa yang tadi seperti yang Dokter Ika juga katakan bahwa peran dari soil atau environment itu penting banget. Nah, jadi ini jika ini di lab, jadi studi di laboratorium ada sel normal dan sel kanker. Nah, kemudian sel normal dan sel kanker ini kan ada lingkungan dan sel genetiknya ya. Jadi ketika sel normal ditransfer ke lingkungan, jadi kita nukleus yang ditransfer ke lingkungan sel kanker, maka dia akan berkembang menjadi sel kanker. Tapi sebaliknya, kalau nukleus sel kanker itu ditransfer ke lingkungan sel normal, maka akan jadi normal. Nah, ini jadi gambarannya, ini mungkin lebih jelas gambarnya ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini bisa sel normal dengan lingkungan yang normal, maka dia pertumbuhannya akan teratur. Tapi kalau sel tumor di lingkungan yang tumor, maka akan dysregulated jadi sel tumor gitu ya. Tapi kalau nukleusnya itu tumor, tapi lingkungannya ternyata normal, ternyata akhirnya jadi normal. Dan kemudian ini ketika ternyata nukleus sel normal dimasukkan ke lingkungan sel tumor, dimasukkan ke lingkungan dari sel kanker, itu maka mengakibatkan selnya jadi kanker. Nah, jadi ini peran lingkungan itu penting sekali ternyata ya. Nah, ini jadi ada yang dinamakan seed and soil. Nah, kita bisa fokus di soilnya. Misal kita tidak bisa mengubah genetik kita. Jadi misalnya seperti tadi Angelina Jolie, ya dia kan ada genetik BRCA1 tadi ya. Tapi dia memang melakukan operasi dan juga dia juga harus fokus juga di soil itu, dalam arti dia harus mengubah pola hidupnya. Seperti itu. Nah, ini saya ingin menceritakan bahwa pengobatan kanker itu sebenarnya nggak hanya secara kemo, operasi, radiasi, hormonal, dan imunoterapi. Memang ini yang sering sudah kita tahu ya secara kedokteran medis bahwa konvensional harus clinical trial, lalu single target ya, dan melakukannya operasi, kemo, radiasi, terapi hormon, dan imunoterapi. Tapi sebenarnya di luar itu sekarang banyak penelitian mengenai tradisional complementary integrative medicine. Jadi ini lebih ke arah pendekatan secara holistik, harmonisasi
dan dia lebih ke arah pengobatan ini, jadi lebih ke arah pengobatan herbal, akupunktur, lalu pendekatan spiritual. Ya, ini ternyata juga ada penelitiannya dan ada perannya dan cukup membantu. Nah, tapi saya juga tidak mengatakan bahwa operasi, kemo, radiasi, hormonal terapi dan imunoterapi ini salah, karena memang ini juga kita tahu keberhasilannya juga tinggi. Nah, ini saya hanya ingin membuka wawasan dari teman-teman di sini bahwa memang penting banget untuk kita lebih ke arah pola hidup yang sehat. Jadi kita mengubah pola hidup dan saya akan lebih menekankan nanti ke arah yang herbalnya. Gitu. Nah, ini seperti yang tadi Dokter Ika juga katakan. Ini dikatakan oleh Bapak Hippocrates. Jadi Bapak yang memang kedokteran zaman dahulu, let food be thy medicine and medicine be thy food. Ini istilahnya. Jadi kita bisa seperti yang tadi Dokter Ika juga katakan bahwa ekspresi gen kita itu bisa kita atur dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ternyata setiap tubuh kita itu unik dan setiap kita itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, ini yang namanya itu nutrasiotika. Jadi ini menggabungkan nutrigenomik dan farmasi. Nah, jadi memang menurut beberapa penelitian, ternyata sepertiga kematian sel kanker bisa dicegah dengan perubahan pola hidup dan kita mencukupi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Lalu juga ternyata makanan-makanan rendah karbohidrat, tinggi protein, serat, dan lemak, terutama omega 3 itu bisa menguntungkan untuk pasien kanker. Nah, dan ternyata dengan nutrisi yang tepat itu juga bisa menaikkan jumlah dari sel natural killer ya. Jadi sel natural killer dan TNF ini untuk antibodi melawan sel kanker. Nah, untuk herbal sendiri, herbal itu kita tahu dia merupakan tanaman atau bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai pengobatan ya. Jadi ini terutama kalau di China itu sudah sejak lama menggunakan herbal untuk pengobatan. Nah, ini herbal itu kenapa sih bisa untuk pengobatan? Kenapa tanaman kita itu bisa membantu? Itu dikarenakan kaya akan ini ya, zat-zat ini diantaranya yang paling sering aja yang bisa memiliki efek anti kanker ya, itu polifenol, kemudian epigalosatesin 3 galat, ini kandungannya pada teh hijau, kemudian resveratrol, quercetin, dan beberapa vitamin juga selenium yang bisa membantu untuk mencegah kanker. Dari cara kerja dari obat herbal terhadap sel kanker ya. Jadi ini misalnya gambar kuning, bunder kuning ini obat herbalnya, lalu sel normal ini dia batasnya tegas dan warnanya masih biasa gitu ya, masih merah muda. Kemudian setelah ini epitelial kanker sel yang bentuknya warna merahnya sudah agak tua, lalu kemudian berubah menjadi mesenkima sel kanker. Nah, sel kanker epitel itu cenderung dia ketika metastase dia akan berubah menjadi mesenkim. Dan nanti dia ketika udah berubah jadi mesenkim, dia akan lebih mudah untuk dia melakukan migrasi dan invasi ke tempat-tempat lainnya. Nah, jadi ini kan kanker perjalanan dari sel kanker ya. Jadi dari yang tadinya sel normal, kemudian dia menjadi yang sel epitel dan kemudian dia berubah menjadi mesenkim dan kemudian dia melakukan migrasi dan invasi ke tempat-tempat lain dan ke tempat yang jauh. Nah, untuk TCM sendiri, jadi obat herbal sendiri, dia bisa bekerja, dia menghancurkan. Jadi ini perannya dia di autofagolisosom, ini dia menghancurkan sel yang mengalami kanker tadi, jadi mati, juga merangsang apoptosis ya. Ini dan kemudian dia juga menghambat perpindahan dari sel kanker dengan membuat
menghambat terbentuknya pembuluh darah kecil yang merupakan jalan dari si sel kanker untuk bisa pergi ke tempat yang jauh. Gitu. Jadi untuk dia bisa metastase. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya penelitian obat kemo itu juga banyak yang berasal dari tanaman. Tanaman yang ini tanaman tapak darah ini dia akhirnya menciptakan obat kemo yang dinamakan vincristin dan vinblastin. Kemudian juga ini paclitaxel ini dari kulit Pacific yew atau Taxus brevifolia. Nah, ini beberapa penelitian di sana di luar negeri bahwa banyak sekali obat-obat herbal yang bermanfaat untuk jenis kanker yang berbeda-beda ya. Jadi ini kandungan komponennya juga beda-beda. Ada yang kurkumin ya. Kurkumin ini ternyata juga banyak manfaatnya terhadap sel kanker payudara. Ini saya nggak sebutin satu-satu, ini banyak banget. Dan kalau di Indonesia kita tahu ada bawang putih. Bawang putih ini ternyata kandungannya itu juga banyak yang mengandung bioaktif polifenol, flavonoid, tanin, saponin, fenolik, juga alisin ya. Dia penelitian itu menunjukkan kalau kita mengonsumsi alisin dosis 5 gram bawang putih segar mentah itu kita bisa terhindar dari sel kanker. Dan dia itu ternyata kandungan alisin itu akan lebih meningkat kalau si bawang putihnya itu ditumbuk dulu atau dirajang, jadi dipecah dulu. Nah, ini juga penelitian mengenai bawang putih di kanker ya. Tapi nggak cuma kanker, ternyata dia juga bermanfaat banyak untuk penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik, dan darah tinggi ya. Kemudian ini kunyit juga ternyata banyak manfaatnya untuk berbagai kanker. Jadi makanya Presiden Jokowi itu kan ini ya rutin dia konsumsi kunyit tiap pagi, ya itu ternyata memang bermanfaat banget. Kita punya herbal Indonesia kaya khasiatnya. Ini. Kemudian ini ya, dia bisa menghambat ekspresi gen tadi ya untuk pertumbuhan, juga metastasi dari sel kanker, meningkatkan apoptosis, mengatur enzim yang mengontrol pertumbuhan tumor. Nah, ini udah ada kapsulnya, jadi sudah ada yang mengembangkan, bisa kita makan 3 kali sehari, atau juga bisa juga kalau dihaluskan bubuk kunyitnya konsumsi kurang lebih 0,5 sampai 3 gram per hari ini untuk pencegahan dari sel kanker. Kemudian ini juga jamur shiitake. Ini ternyata di China itu sudah ada IV-nya. Jadi mereka sudah di Jepang dan di China ya. Jadi mereka sudah mencampur shiitake ini dengan obat kemo yang modern. Jadi diberikan untuk terapi komplementer. Nah, ini karena bisa menghambat pertumbuhan dari tumor dan juga bisa merangsang apoptosis. Ini scientific report-nya dari shiitake karena dia mengandung lentinan ya, yang bisa menghasilkan tadi menghambat proses untuk ekspresi gen yang ke arah kanker. Nah, ini tips mungkin untuk teman-teman di sini yang mungkin punya kerabat atau yang teman atau siapapun yang sakit kanker, usahakan untuk meskipun jalan yang diambil medis ya atau mungkin medis sudah tidak bisa karena sekarang banyak orang yang sudah kemo resisten. Jadi karena kemoterapi itu ada resistennya ya. Nah, kita usahakan untuk kembali ke bahan alami dengan sedikit pemrosesan. Jadi usahakan yang tidak diolah. Jadi kemudian berolahraga secara rutin. Kemudian ini latihan olah nafas karena olah nafas ini ternyata penting untuk mengurangi stres dan juga untuk membuat tubuh kita itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian berjemur vitamin D. Vitamin D ini perannya penting ternyata untuk sistem imun kita. Kemudian juga ini bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Dan ini kita hidup hanya satu kali, jalani, syukuri, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa sambil terus mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ya, terima kasih. Sekian informasi dari saya.
Baik, terima kasih Dokter Sajuni atas materinya. Ternyata memang kita tidak harus benar-benar melulu soal kemo ya. Kita harus aware juga bahwa pola hidup, pola makan, konsumsi herbal dan lain itu sangat penting bagi kita. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian bahwa bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, telah usai sudah 3 materi kita hari ini dan kita masuk ke sesi tanya jawab kali ini. Dengan pertama di sini ada pertanyaan dari Ibu Niar Marhali dari Graita FK Unhas kepada Dr. Risma ya. Untuk gen terkait nutrisi, misalnya kopi, apakah individu yang gennya rentan jika tetap minum kopi dengan dosis rendah yang ditingkatkan perlahan, suatu saat akan bisa beradaptasi dengan efek kopi? Ya, dipersilakan kepada Dr. Risma. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, ini terima kasih pertanyaannya. Ini beliau ini sahabat saya, Dr. Niar Marhali, spesialis gizi. Ya. Selamat pagi, Dok. Ya, jadi pertanyaannya sangat sangat menarik ya, sangat bagus ya. Jadi apakah sebetulnya orang yang sudah mempunyai genetik ya, mempunyai genetik background, dia ini intoleransi terhadap kopi, kemudian kalau misalnya di tapering dari mulai dosis rendah sampai kemudian nanti dia akan bisa nggak kenapa-napa jadi toleran ya, bisa minum kopi. Nah, sebetulnya tidak ada, kalau di namanya saja medicine ya, medicine is an art ya. Jadi ilmu kedokteran itu adalah apa ya, memerlukan, jadi tidak hitam dan putih langsung ada batasnya seperti itu. Kita banyak bermain di area abu-abu ya, termasuk ini. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi bahwa sebetulnya kita mempunyai genetik seperti itu, tetapi tidak kemudian serta-merta, oh ya nasib kita ditentukan oleh gen yang ada. Ya, faktor lingkungan juga pasti banyak berperan ya, dengan juga lifestyle tadi. Nah, kembali lagi ke masalah minum kopi ya. Ternyata menjadi tidak tahan nih pada saat minum kopi karena kita mempunyai gen itu. Apakah kemudian dengan dosis yang rendah bisa tambah naik? Nah, sebetulnya pada saat kita mempunyai gen dan faktor lingkungan ini kan selalu ada komunikasi antara nutrisi yang masuk dan kemudian fungsi dari sel. Ya. Nah, bisa saja misalnya diberikan dosis rendah, kemudian lama-lama dia akan menjadi lebih tahan terhadap kopi. Itu bisa saja. Jadi ada beberapa penelitian yang dia mengatakan bahwa ada resetting ya, betulnya resetting dari toleransi seorang terhadap kafein. Jadi diberikan dosis rendah dulu, kemudian lama-lama tidak memberikan efek yang di awal. Jadi dalam tanda kutip dia menjadi normal. Ya. Tetapi normalnya bukan normal seperti orang lain, tetapi normalnya itu normal versi individu tersebut. Kemungkinan itu bisa saja. Dan masalahnya intoleransi terhadap kafein ini sebetulnya balik lagi, tidak hanya dilihat pada gen itu saja, tetapi apakah ada faktor lain yang sebetulnya mempengaruhi, misalnya dengan seiringnya pertambahan usia. Ya. Katanya dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa semakin banyak usianya, ya, semakin dia tidak toleran terhadap semakin sensitif sebetulnya terhadap kafein. Jadi dua faktor ini ya, satu faktor genetik ini tidak bisa langsung kita langsung seperti vonis ya udah kalau sudah punya gen ini kita udah nggak bisa lagi ini. Buktinya misalnya dengan minum kopi tadi, ternyata dari beberapa studi memperlihatkan pada saat diberikan dosis yang rendah lama-lama dia bisa lebih bisa menerima atau tidak. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai apalagi masalah nutrisi ya, nutrisi yang masuk ada gen itu akan selalu ada komunikasi sebetulnya dan tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuh ini juga pintar ya, tubuh kita itu juga diperlengkapi sedemikian rupa dengan sangat sempurna untuk bisa
memberikan respon terhadap apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi saya kira salah satunya dengan contoh dari minum kopi ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sahabat saya, Kak Niar. Terima kasih, Mbak Dinda. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Risma. Apakah ada tanggapan lebih lanjut dari Ibu Niar? Dipersilahkan. Baik, sembari menunggu. Ya, baik. Terima kasih dari Ika. Terima kasih atas jawabannya. Sembari menunggu pertanyaan lebih lanjut, mengingatkan bisa bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung unmute juga mikrofon atau bertanya melalui room chat. Begitu. Nah, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Agus. Ada asumsi bahwa ya kan sekarang itu vaksin itu kita sudah lebih aware ya, lebih banyak tahu. Nah, kebanyakan dari vaksin, semisal kita telah terjangkit, apakah memungkinkan untuk kita tetap melakukan vaksin ketika kita telah terjangkit penyakit tertentu, misalnya, campak. Akhirnya kita tetap harus vaksin campak lagi begitu. Mohon keterangannya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi memang vaksin itu tidak melindungi 100%. Jadi kalau katakan divaksin BCG, apakah terlindungi dari TBC? Tidak, ya, tidak 100%. Ya. Tetapi vaksin ini mengurangi kejadian-kejadian penyakit yang berat. Ya. Katakan kalau BCG pada bayi, ya, itu paling perlindungannya cuma 40-50%. Ya. Tetapi BCG pada bayi ini, vaksin TBC pada bayi, itu melindungi bayi dari kejadian-kejadian TBC yang seperti TBC meningitis, ya, TBC miliar, ya, yang sangat berat dan bisa mematikan. Jadi gitu. Nah, lalu kalau apakah orang sudah sakit, katakan sudah kena campak gitu ya, apakah atau yang lain, apakah boleh divaksin? Ya boleh. Ya, setelah selesai penyakitnya, ya kita vaksin. Ya. Aturan tertentu ya. Katakan kalau kan sekarang kalau kok boleh divaksin nggak boleh. Setelah sembuh berapa lama baru divaksin gitu kan. Penyakit yang lain juga difteri juga gitu ya, campak juga begitu. Tentu setiap penyakit punya waktu-waktu tersendiri ya. Jadi selesaikan dulu penyakitnya, setelah berapa lama baru kita akan vaksin. Begitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dokter. Sedikit pertanyaan lanjutan. Ini lama waktu untuk vaksinnya apakah setiap penyakit akhirnya berbeda begitu ya? Iya, setiap penyakit akan berbeda ya. Jadi setelah sakit baru divaksin. Beda-beda. Contohnya kalau COVID itu kalau nggak salah sebulan ya, 2 minggu atau sebulan setelah sakit baru boleh divaksin. Ya. Terus campak itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan baru divaksin setelah sakit, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi punya etika sendiri-sendiri tentunya, ya, begitu. Baik, terima kasih dokter, sangat jelas jawabannya. Sembari mengingatkan kepada hadirin sekalian, terkait dengan presensi telah ada di kolom chat untuk bisa dibantu mengisi. Kemudian untuk pertanyaan bisa langsung melalui mikrofon dengan meng-unmute mikrofon ataupun melalui kolom chat. Dipersilahkan bagi hadirin yang memiliki pertanyaan. Ya, menunggu pertanyaan lebih lanjut.
Baik. Ini saya juga ada sedikit pertanyaan untuk Dokter Sajuni. Jika mungkin bisa ready. Halo. Iya, baik. Pertanyaannya begini, mengenai tadi kan disebutkan mengubah pola hidup gitu ya. Nah, dengan kasusnya Angelina Jolie, ketika setelah pengangkatan berarti apakah memungkinkan dia masih berpotensi jika pola hidupnya tidak cukup baik gitu dan menimbulkan mungkin malah kanker yang lainnya begitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Dinda. Jadi kalau menurut saya, untuk nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Dokter Agus atau Dokter Ika yang mungkin ada pendapat lain ya. Tapi kalau yang saya pernah baca, jadi untuk misalnya untuk kanker payudara ya, itu kan nggak cuma gen itu. Jadi bisa saja ternyata si gen yang BRCA itu juga tidak hanya khusus ke payudara, tapi bisa mengakibatkan kanker-kanker lainnya. Jadi kalau pola hidupnya dia misalnya kurang baik, misalnya juga terpapar oleh karsinogen gitu ya, itu bisa saja dia tetap terjadi ya. Kalau menurut saya sih, tapi mungkin ada masukan dari Dokter Agus maupun Dokter Ika. Ya, terima kasih. Ya mungkin bisa menambahkan barangkali ya, Mbak Dinda. Baik dokter. Jadi kalau namanya gen ya, itu kan berarti sudah ada di dalam tubuh kita ya. Jadi sebetulnya tinggal dilihat apakah dia terekspresi di organ yang mana yang paling banyak. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi misalnya di gen BRCA1 atau BRCA2 gitu ya, ternyata memang terekspresinya banyak di payudara dan juga sebetulnya di luar dari itu adalah di ovarium. Jadi sebetulnya pada saat akan terekspresi bisa di organ-organ, misalnya saya lagi point out saja ya, fokus pada 2 organ tersebut. Apakah di payudara terekspresinya, apakah kemudian di ovarium. Jadi masih tidak menghilangkan resiko sebetulnya. Tetapi karena mungkin, jadi sama ya di tubuh kita juga. Ya, satu gen itu tidak hanya terekspresi di satu organ tubuh saja. Sama dengan BRCA1. Jadi begitu dia ternyata diangkat payudaranya, apakah kemudian gennya hilang? Tidak. Gen masih akan ada di situ. Tetapi karena payudara tidak ada, tidak akan terekspresi di payudara. Tetapi masih ada ovarium nih. Apakah kemudian nanti ovariumnya juga akan diangkat? Ya, itu permasalahan lain. Kembali lagi kalau misalnya belajar dari COVID lah misalnya. Ya, ada reseptor ACE, ya, ACE2 reseptor. ACE2 reseptor itu sebetulnya ternyata di organ tubuh yang lainnya tuh ada. Tetapi terekspresinya lebih banyak memang atau reseptor ini banyak ditemukan di paru-paru misalnya. Makanya pada saat ada virus COVID masuk, ya akan terekspresinya lebih banyak di paru-paru. Ya, jadi saya kira pada saat kita mengangkat organ tersebut, kalau memang banyak di situ ya hilang di organ itu karena organnya sudah nggak ada nih diangkat ya. Tetapi resikonya masih tetap ada. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih, Mbak Dinda. Terima kasih, Dr. Sajid. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi begitu ya. Tetap harus aware, nggak cuma di salah satu organ saja. Ternyata tetap harus memperhatikan yang lain. Pola hidup juga tetap harus dijaga. Walaupun kita sudah operasi atau sebagainya. Nah, sembari mengingatkan terkait absensi, para hadirin bisa
isi sementara waktu. Kemudian di sini apakah memungkinkan untuk dijawab lebih lanjut, dokter, atau hanya melalui chat saja kepada dokter Agus? Ya, saya sudah jawab di chat tadi dari pertanyaan Bu Oh Maya iya, itu. baik. Tanya masalah vaksin campak boleh nggak kalau 10 bulan? Masih boleh, nggak masalah. Kalau telat gimana? Sebulan 2 bulan nggak masalah ya. Lebih baik telat daripada enggak kan? Gitu kan? Terus ada apa lagi? Gimana kalau vaksinnya yang vaksin di luar yang di luar wajib itu? Ya sebaiknya dikerjakan aja gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau dikerjakan lebih bagus gitu kan. Proteksinya kan lebih banyak gitu kan. Selama ini kan pemerintah hanya mampu membiayai apa yang tertera di dalam vaksinasi wajib. Kalau bisa beli sendiri dan kita bisa menambahkan itu justru jauh sangat baik, kan? Nggak semua memang penyakit bisa diselesaikan dengan vaksin, tetapi kalau semakin banyak yang kita vaksin, itu justru semakin baik, meningkatkan kesejahteraan anak gitu kan. Ya nggak apa-apa kan keluar uang sedikit gitu kan. Untungnya jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Apakah ada lanjutan tanggapan dari Ibu Maya, Ngreni? Sembari ditunggu, terkait pertanyaan bisa langsung melalui chat atau langsung meng-unmute mikrofon. Dipersilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Serta untuk izinkan menambahkan. Iya, baik. Dari Dr. Sajuni, dipersilahkan. Izin menambahkan rotavirus sekarang sudah diberikan gratis di puskesmas di beberapa daerah ya, Dok. Kepada Dr. Agus, dipersilahkan. Iya, kemungkinan betul ya. Di daerah mana ya, Dokter Sasa? Kalau boleh tahu. Iya, saya pernah tahu dari ini, Dok, bidan di puskesmas di daerah Sidoarjo. Itu katanya sudah dikasih oleh Menkes sih. Jadi Prevenar atau PCV 13 dan rotavirus itu sekarang sudah masuk sih jadi udah tambahan imunisasi yang diberikan gratis oleh Kemenkes gitu sih. Iya, tapi memang masih belum merata ya. Memang masih belum merata. Tapi pemerintah sudah sangat berupaya dengan maksimal ya untuk memasukkan beberapa vaksin dan menambahkan ya. Dan rotavirus itu nggak murah ya. Apalagi yang PCV 13 itu ratusan ribu ya, harganya di atas 500.000 sekali suntik. Kemudian apa satunya itu? Prevenar, terus itu apa lagi ya? HPV ya. Itu HPV Gardasil. HPV Gardasil untuk kanker serviks, kanker leher rahim itu juga dimasukkan ke dalam program imunisasi. Itu dulu kalau orang beli paketan ya, 3 kali suntik itu 2 juta loh itu ya. Dan sekarang diberikan gratis pada anak di atas 9 tahun, 10 tahun nggak salah ya, anak kelas 5 SD itu dikasih. Lumayan lah, jadi sangat bagus lah ya program ini ya, menambahkan beberapa vaksin ke dalam jadwal yang awal itu. Terima kasih, Dr. Sasa. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Sasa, dan jawabannya kepada Dr. Agus. Ini dari Ibu Maya, tanggapan selanjutnya. Terima kasih atas penjelasannya. Sembari menunggu apabila ada pertanyaan selanjutnya, mengingatkan untuk presensi kepada hadirin sekalian. Sudah ada di kolom chat untuk link yang bisa diisikan. Kemudian untuk pertanyaan bisa langsung melalui kolom chat atau meng-unmute mikrofon. Oh iya, baik. Di sini
telah saya kirimkan ulang untuk link presensi. Dipersilahkan bagi hadirin. Ya, ini ada sedikit pertanyaan lagi, dokter, terkait konsumsi herbal. Kan yang kita tahu ini herbal ini kecenderungannya memiliki kompon yang tidak tunggal, bermacam-macam. Nah, untuk konsumsi harian, seberapa besar akhirnya kita harus lebih aware untuk membatasi, karena kan tadi disebutkan juga bahwa pola hidup sehari-hari ini dapat mempengaruhi genetik begitu ya. Kemudian untuk konsumsi herbal tertentu, apakah akhirnya tidak berdampak besar atau memang akhirnya cuma mengatasi masalah yang ada, misalnya kalau kayak kurkumin tadi sangat dianjurkan untuk konsumsi harian sekian gram begitu untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Mungkin Dr. Risma atau Dr. Sajuni bisa saling menambahkan, persilahkan. Gimana Dokter Sasa? Saya dulu kah? Atau Dokter Sasa dulu? Iya dok, Silakan. terserah dok. Iya, Kak. Tadi kalau yang berarti pertanyaannya Mbak Dinda, kalau tadi yang saya tangkap, maksudnya apakah tidak berbahaya gitu ya maksudnya ya? Karena kan dia memiliki banyak komponen gitu ya, lebih ke arah situ ya? Iya. Atau iya ya? Karena kan konsumsi harian ini juga sekian gram, nanti apakah tidak berpengaruh lebih lanjut begitu? Iya, jadi memang seperti obat ya, yang saya tahu ya, nanti mungkin bisa ditambahkan Dokter Ika ataupun Dokter Agus. Jadi kan ada juga untuk herbal itu ada penelitiannya, jadi ada juga dosis letalnya, maksudnya dosis yang aman gitu ya. Nah, itu tiap herbal beda-beda memang. Nah, tapi kalau saya sih lebih menekankannya kalau untuk pasien yang ada sakit kanker, diupayakan untuk makan makanan yang beragam ya mungkin ya. Jadi ya herbal tanaman itu yang bervariasi dan juga warna-warni. Itu ya, maksudnya kita kembali ke alam gitu maksudnya, yang makanan-makanan yang tidak diproses dan yang alami. Seperti itu sih, karena saya banyak melihat, membaca bahwa berbagai sayuran, tanah buah itu ya sebenarnya kalau diteliti itu kandungannya banyak sekali untuk manfaat kesehatan sih. Seperti itu, mungkin bisa tambahkan Dokter Ika maupun Dokter Agus. Makasih. Ya, makasih Dokter Sasa. Mbak Dinda, saya ingin menambahkan ya, terkait herbal ya, sebetulnya kalau herbal sih menurut pendapat saya kita harus melihat dulu sebetulnya zat aktif mana yang berperan dari herbal tersebut ya. Jadi walaupun namanya kurkumin gitu ya misalnya, atau apapun itu, jahe, temulawak dan segala macam. Nah, zat aktif yang mana yang sebetulnya memberikan efek ya? Karena yang harus kita perhatikan lagi tidak hanya zat aktif tersebut, tetapi bagaimana sebetulnya interaksi antara zat aktif tersebut dengan protein ya, atau gen yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang sebetulnya harus kita gali lebih dalam lagi. Ya. Memang kalau untuk penggunaan herbal, kita memang harus berhati-hati ya, apalagi dalam dunia kedokteran, bahwa kita menganut evidence-based medicine. Jadi pada saat itu memang sudah terbukti zat aktif mana dengan dan kemudian interaksinya dengan protein yang mana, ya. Nah itu kita memang kalau sudah secara saintifik terbukti, itu yang memang kita kemudian bisa sarankan. Tetapi kembali lagi bahwa penyebab suatu penyakit itu, apalagi kanker ya, ini kan sangat kompleks. Ya. Ini kan sangat kompleks dan tidak hanya dilihat dari apakah gennya saja, kemudian apakah protein tertentu saja, ya, tapi multifaktor. Ya. Memang akhirnya kalau terkait herbal, sebetulnya sudah banyak studi ya, sudah banyak studi yang memperlihatkan bahwa ada hubungannya antara herbal tertentu dengan misalnya penyakit tertentu. Tetapi satu penyakit itu juga sebetulnya banyak protein yang berperan. Nah, kita mesti lihat lagi ya. Kita mesti lihat
hubungannya dengan protein mana sih yang dipengaruhi gitu ya. Jadi tidak serta-merta oh ya udah dikasih herbal ini gitu ya. Sekali lagi dalam ilmu kedokteran kita sangat berhati-hati, harus ada bukti secara ilmiahnya. Dan memang kalau misalnya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gen itu tidak berdiri sendiri. Ya. Gen itu hanya kalau tadi dianalogikan seperti anak peluru, ya sebetulnya faktor lingkungan atau gaya hidup itu yang sangat mempengaruhi. Jadi saya kira itu kalau dari saya sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Apakah ada tambahan juga dari Dokter Agus? Mungkin dipersilahkan. Enggak, sudah cukup lengkap sudah, saya nggak nambahin. Iya, terima kasih banyak dokter kepada Dokter Sajuni, Dokter Risma, dan Dokter Agus atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Baik, sambil menunggu apakah mungkin masih ada pertanyaan dari hadirin, dan mengingatkan sekaligus untuk presensi bisa diisikan terlebih dahulu. Dan jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung unmute mikrofon begitu. Ya, sembari menunggu sementara. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, telah berakhir sudah 3 sesi kita hari ini. Terima kasih kepada para hadirin. Dipersilahkan kepada Dr. Risma maupun Dr. Sajuni dan Dr. Agus untuk menyampaikan pesan atau kesan di akhir kepada para hadirin sekalian. Dipersilahkan. Silakan, Dok. Siapa yang duluan? Dr. Agus barangkali ya, urutannya seperti itu. Ya, dipersilakan Dr. Agus. Oke, terima kasih. Jadi pesannya adalah walaupun bagi kita semua ya, bagi yang mendengarkan, bagi siapapun, pandemi boleh aja ya berlangsung ya, tetapi jangan melupakan vaksin yang utama ya. Vaksin-vaksin dasar tetap harus dicukupi, digenapi, dan seandainya pun lolos segera untuk dikejar ya. Kita harus mendukung program pemerintah untuk menyehatkan anak Indonesia utamanya ya, supaya anak-anak Indonesia ini bagus, sejahtera ya, yang merupakan masa depan kita semua. Terima kasih. Ya, saya ya berarti giliran. Ya, kalau dari saya, jadi gini, kuncinya sebetulnya hanya satu ya. Kita dengan informasi genetik yang ada, kita sebetulnya bisa melihat bahwa gen kita itu unik, dan kalaupun ada kekurangan ya, itu kita bagaimana sebetulnya cara untuk mengatasinya ya. Mungkin dengan konsumsi makanan yang sehat ya, kemudian lebih memperhatikan bagaimana gaya hidup kita. Jadi gen itu bukan segala-galanya yang kemudian akan menentukan dalam tanda kutip takdir kita ya, tetapi ternyata faktor lingkungan, faktor gaya hidup itu memberikan peranan yang sangat penting. Dan kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui keunikan genetik kita ya, kemudian kita dapat mengatur bagaimana keseharian kita, bagaimana gaya hidup kita supaya memberikan support kesehatan yang maksimum, yang lebih baik untuk kesehatan kita. Saya kira itu, terima kasih. Ya, sekarang saya berarti ya. Nah, jadi kalau saya sih benar banget seperti yang tadi dikatakan Dokter Agus, juga Dokter Ika, memang intinya kita lebih ke arah
yang kita bisa lakukan untuk kita bisa lebih sehat dan maksimal, juga mungkin untuk kita bisa mengajak orang lain untuk lebih sehat. Jadi mungkin teman-teman yang ikut di sini bisa juga untuk sharing apa yang sudah didapat di hari ini, supaya lebih banyak lagi orang yang mempunyai mindset untuk hidup sehat. Karena tadi seperti yang saya katakan, untuk penelitian di bidang kanker itu ternyata dari meskipun gennya itu kanker, tapi kalau lingkungannya itu normal, itu ternyata jadinya tuh berkembangnya karena normal. Nah, jadi itu ternyata penting banget dari peran lingkungan. Nah, itu makanya kenapa sekarang lebih banyak orang yang sakit kanker, lebih banyak orang yang sakit apapun, itu dikarenakan mungkin saat ini kita banyak sekali mengonsumsi makanan-makanan yang olahan, itu junk food, segala macam. Nah, jadi ya kita harus lebih hati-hati terhadap hal-hal demikian, dan juga ya tadi mengutamakan untuk sebisa mungkin berolahraga, lalu makan makanan yang sehat, bervariasi, dan juga untuk mengelola stres. Itu sih pesan saya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih dokter atas pesan-pesannya. Saya ucapkan terima kasih kembali dan terima kasih banyak atas materi, kemudian serta jawaban atas pertanyaan hari ini kepada Dr. Risma Ikawati, kepada Dr. Sajuni Wijaya, dan Dr. Agus Cahyono. Ya, berakhir sudah materi hari ini. Pesan terakhir dari saya, kita harus lebih aware juga terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari, jangan sampai stres berlebihan. Seperti pesan dari para dokter yang tadi, kita harus lebih bisa menjaga diri dan pola makan serta pola hidup sehari-hari. Nah, sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan sama memandu acara hari ini. Untuk akhir sesi, ya, bagi hadirin yang berkenan dan bisa menyalakan kameranya, dipersilahkan. Saya akan membantu untuk foto bersama, sesi foto bersama di akhir. Ya, ditunggu. Baik, di sini ada 3 halaman. Ditunggu sejenak untuk hadirin sekalian. Berikan senyum manis ya, Mbak Dinda ya. Iya, baik Pak. Oke, baik, kita mulai sesi foto kali ini. 1, 2, 3. Bentar. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Ya, dan kemudian halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekian sesi foto kali ini. Mengingatkan juga untuk nanti siang juga terdapat sesi berikutnya bagi hadirin yang berkenan dan bisa untuk mengikuti di sesi jam 1 nanti hingga jam 4 sore. Gitu. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dinda, selamat siang Prof. Romdoni, Dr. Ika, makasih, Dr. Agus, Dr. Sajuni, makasih. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hasrul. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Asrul. Terima kasih Ya, Dinda.